Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sintawati dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5 HES-A. Saya akan mereview mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama selama semester ini yang saya dapatkan. Sebelum adanya mata kuliah ini, saya sempat bingung dengan apa sih hukum peradilan agama itu dan kasus apa sajakah yang ditangani di dalam peradilan agama. Nah, setelah adanya mata kuliah ini, saya bisa lebih memahami tentang itu semua. Nah, langsung saja saya akan review selama semester ini. Yang pertama yaitu mengulas tentang sumber hukum peradilan agama. Menurut pasal 54 Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Agama, sekarang bersumber garis besarnya kepada dua aturan, yaitu satu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan yang kedua berlaku di lingkungan peradilan umum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti hukum acara peradilan umum antara lain yaitu satu, HIER atau disebut juga RIB, Reglemen Indonesia yang diperbarui. Dan yang kedua yaitu RBG atau disebut juga Reglemen untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar Jawa, Madura. Dan yang ketiga yaitu RSF. RSF disebut juga yang zaman penjajahan Belanda dahulu berlaku untuk Cred van Justitie. Yang keempat yaitu BW, atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Selanjutnya saya akan membahas tentang kekuasaan. Nah, kata kekuasaan sering disebut juga dengan kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda yang yaitu competenti, yang jika diterjemahkan adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Kompetensi peradilan agama dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ada 5 tugas dan kewenangan yang terdapat dalam lingkungan peradilan agama, yaitu fungsi kewenangan dalam mengadili, memberikan keterangan, mempertimbangkan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain yang diatur berdasarkan undang-undang. Mengadili perkara dalam tingkat banding atau mengadili sengketa kompetensi relatif, mengawasi jalannya peradilan. Selanjutnya yaitu kekuasaan pengadilan agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Nah, selanjutnya saya membahas tentang gugatan dan permohonan. Gugatan merupakan surat yang dibuat dalam rangka untuk mengajukan pihak penguasa kepada pengadilan yang berwenang. Sedangkan permohonan merupakan surat yang sengaja dibuat berisikan tentang semua tuntutan hak perdata yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dan membahas tentang perkara yang tidak mengandung sengketa. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur gugatan. Yang pertama yaitu identitas daripada pihak. Yang kedua yaitu posita, yang ketiga itu petitum. Prinsip gugatan harus ada dasar hukum. Adanya kepentingan hukum merupakan suatu sengketa yang dibuat dengan cermat dan terang, memahami hukum formal dan material. Nah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Ibu sehat selalu dan kita bisa bertemu di semester berikutnya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.